Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys, selamat siang dimanapun anda berada. Saya ngerekam ini dalam kondisi siang menuju sore hari. Dan gimana kabar anda hari ini? Saya tanyakan itu selalu. Dan dengan jawaban saya berharap anda dalam baik-baik saja. Dimanapun anda berada dalam kondisi baik-baik saja. Tapi keadaan baik nggak baik, saya selalu ingatkan untuk selalu madang. Ramadang semaput, woyo. Ini kita berada di sungai atas, hulu sungai Lukulo. Ini aksesnya cuma ada satu jalan, dimana jalan itu udah kayak nggak kepake ya. Nah ini rungkut sekali. Ini biasanya dipakai untuk jalan truk masuk untuk akses mengambil pasir di sini. Tapi saya lihat ini udah nggak dipakai lagi ya, karena mungkin pasirnya jarang atau aksesnya susah atau memang sedang nggak dipakai seperti itu. Jadi di sini benar-benar sepi ya, sepi peminat, sepi penonton. Hanya Master Golden dan lingkungan sekitar. Ini lihat sungainya, hijaunya ngeri banget, hijaunya seger banget ya guys, kayak jamrut. Ini hijaunya. Iya, sebelum kita turun guys, saya akan tunjukkan sesuatu ya, dimana batu itu sangat istimewa, super duper kleper lah. Ini batu ini tadinya mau tak potong, lagi udah proses, sebenarnya sayang sekali ya. Tapi saya ingat ya, ini berangkat tadi udah motong tadi, mau tak proses. Tapi ternyata wah, saya ingat ini kalau nggak di video kan nggak bakal percaya ya, nggak konten kalau nggak di konten. Ini udah tak potong ini. Nah ini tak gerenda, dan resikonya menggunakan gerenda tangan atau gerenda keramik itu batu ini akan pecah, bisa, ini salah satu resikonya. Lalu apa keistimewaan batu ini? Satu, hitam ya, ini pasti tembus ya. Ini adalah sebuah kecubung wulung guys, kecubung wulung Sungai Lukulo seperti ini, hitam legam, tembus merah atau kemerahan. Dan uniknya batu ini yang lain daripada yang lain dan sangat langka, ternyata ada sebuah fosil keong di sini. Ini yang dinamakan keong wulung guys. Nah, keong wulung sendiri itu sangat dicari sejak zaman dahulu kala, zaman kayak saya sebutnya ya zaman era Jawara lah, seperti itu. Kalau kan di era Soeharto itu ada yang ada semacam kayak era Jawara lah. Orang yang dihormati ketika itu bukan orang-orang yang berduit. Orang berduit malah mereka pada takut dirampok, takut ini itu, tapi orang-orang yang mampu mengendalikan orang lain, dalam arti Jawara lah, seperti itu. Nah ini mitosnya dari sebuah keong wulung di Kebumen sendiri. Batu Jubung Wulung merupakan sebuah batu ingsen atau batu yang sangat mudah diisi dengan kekuatan yang tinggi gitu kan, entah itu diisi tenaga dalam atau yang lain-lain. Nah, keong sendiri itu merupakan sebuah batu-batuan fosil kuno yang biasanya itu dipercaya sudah sebagai rumah Mbah Jin, seperti itu. Saya ngomong kayak gini merinding di sini ya. Ini bukan ditemukan di sini ya guys, tapi ini udah mau proses tak potong. Tapi saya ingat, wah dipotong gerenda ini resiko mbok nyeplet mengeneh tugel ya, harus guling-guling. Saya ini kan ada serat yang beresikonya di sini. Nah batu ini masih alam guys. Ini bentukan ini keong, ini keong sawah dan keong wulung guys ya. Keong sawah dan keong wulung, coba bandingkan, keong sawah aja susah apa maning yang wulung ya. Fosil keong aja susah, apalagi fosil keong kecubung wulung. Hanya Master Golden yang punya. Ini kecubung wulung udah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niatnya bisa jadi ini hanya seperti ini saja juga bagus, bisa jadi ini dibuat sebuah akik ini dengan menerapkan sistem ini, dibuat natural gimana guys. Batu ini tidak dipoles sama sekali, batu ini hanya dipotong pinggirannya menyesuaikan nanti ring yang akan dipasang. Jadi benar-benar batunya itu, akiknya itu benar-benar akik kecubung wulung keong natural. Nah ini keongnya timbul. Nah itulah yang sangat langka, ini batu sangat langka. Oke, setelah itu kita akan bolang di sini. Ini hanya pengenalan dan hanya dokumentasi di YouTube Master Golden, karena nanti ketika ini sudah diproses atau ini sudah menjadi milik orang lain, itu saya jadi minimal punya gambarnya ya. Udah jadi duit atau nggak punya barangnya ya minimal punya gambarnya. Jadi suatu saat anak cucu atau siapapun bisa melihat bahwa ternyata Kebumen keluar keong wulung super kayak gitu. Nah oke, kita akan turun, kita bawa alatnya, kita akan turun.
Ya, saya lagi bingung guys, ini airnya jernih cuman agak gede, ini ke tengahnya gimana? Ini kelihatan dalam-dalam di sana, airnya hijau banget ya, jernih banget cuman agak dalam. Nah ini saya kemana ya? Nanti kita pelataran yang akan tuju itu daerah situ guys. Ini pelataran-pelataran yang masa-masa kayak gini itu jarang terjadi. Oke, kita turun ya, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini airnya jernih banget guys. Itu ada batu putih, saya tunjuk-tunjuk tadi. Ini batu putih apa? Lintang, bener lintang guys. Lintangnya gede guys. Sebenarnya batu lintang kayak gini bukan tak berharga ya. Ini lintangnya bagus ini, besar bagus. Nih coba batu ini, natural batu ini diukir naga, ukir apa, itu sangat bagus guys. Tapi ya itu, kalau orang melihatnya hanya sebuah batu lintang, ukirannya jadi gak ada harganya, padahal ongkos ukirnya mahal seperti itu. Ini lintang putih full ya. Ini kita lihat lagi, ini bekas-bekas penambangan pasir ya, dan juga emas di sini. Nih atasnya, wih asri banget kan. Nah tempat-tempat seperti inilah yang selalu ngenin, selalu woyo-woyo, dan selalu ada gajah. Cuman saya lagi nyari tempat menyeberangnya gimana, takut kendang di sini. Iya, di atas ada pohon apa saya nggak tahu, ini pohonnya kayak gini. Biasanya kalau tepi sungai pohon lo, tapi ini bukan pohon lau ya. Ini mungkin kita lewat sana, tapi nggak tahu di sana dalam apa enggak, karena urutan dalamnya ini di sana. Oke, kita lanjut. Atau kita masukin HP dulu ya guys, karena beresiko. Jadi ini kita pegang HP jadi beresiko. Oke, kita lanjut. Woyo, akhirnya kita udah berada di sisi sebelah selanjutnya. Ini nggak begitu dalam, yang di sini ternyata di sana tadi dalam banget ya. Ini saking jernihnya air sungai, kita bisa melihat dalamnya guys. Ada tapak jalak, tapi menceng-menceng, makanya nggak ambil. Ada batu lintang. Nah itu saking jernihnya ya guys. Ini merupakan sebuah eksotisme sendiri ya di sungai atas seperti ini. Bisa dikatakan sungai hulu. Ini di sini saya dapat temuan, nggak dapat temuan, yang penting saya sudah menunjukkan batu bagus tadi di awal ya. Itu batu yang sangat super sekali. Jadi saya tidak menjanjikan ada temuan di sini. Yang saya janjikan adalah eksotisme alam dan pembolangan langsung di sungai hulu seperti ini. Wah, ini giok apa guys? Oh alah, tak kira giok guys. Iya, karena untuk sampai lokasi ini saja hanya orang-orang yang berniat sampai sini itu bakal akan sampai. Tapi untuk orang-orang yang tidak berniat itu ya malas ya ke sini ya. Nah, untuk apa di sini? Kalau hanya melihat sebuah wow putih, baliknya kita lihat hijau, tapi ternyata ini bukan giok, ini sebuah marmer ya. Marmer ini hijaunya itu efek-efek dari sebuah lumut. Ini lumut memang hijau kayak gini guys. Nah ini jangan salah ini. Oke, kita buang saja. Jadi untuk menikmati sebuah pemandangan alam yang asrinan woyo-woyo, kita harus memperjuangkannya, bukan hanya waktu, tempat, situasionalnya juga. Ini karena udah sore hari, itu mataharinya ada semacam kayak kabutnya menyongsong tertangkap kamera sampai bawah. Ngeri kan guys, mantap juga kan? Ya iyalah, Master Golden. Kita nyari di line air dulu ya, setelah itu sampai atas kita turun ya, itu modal pencariannya kan seperti itu Master Golden. Ini nikmat padwok. Coba guys, ini kayak di Jepang ya, di sungai-sungai Jepang. Ini karena tidak banjir, tidak hujan. Kalau hujan ya kayak kopi coklat. Iya, ini sebelah sini udah hutan ya. Iya, jadi di atas itu banyak terdengar suara ayam hutan. Kayak gitu. Wih, kita nemu apa guys? Saya lihat ada kayak apa itu di atas ya. Itu ada apa itu? Jadi nanti kita ke sana. Jadi kayak ada mata air. Dari sini kelihatan seperti mata air, tapi entah hewan apa ya. Nanti kita dekatin. Kita lihat ini dulu. Wow, ini lintang-lintang ya, masih golongan lintang-lintang, tapi susaki masuknya. Nah, ini ditaruh di akuarium aja seperti batuan bawah sungai. Oke, kita buang saja. Ini apa? Kita coba congkel.
Ini batunya merah, apakah sebuah jasmar merah atau campuran dengan batuan yang lain? Ini andesit guys, kita buang saja. Banyak sekali batu marmer di sini karena atasnya sini penghasil marmer ya. Tapi kita peluangnya di sini dapat apa saja? Satu giok. Itu ada itu tuh yang berkeruming-keruming. Nah itu kayak, coba kita fokuskan lagi. Nah itu, coba kita ke sana. Apa mata air? Apa hewan? Nah itu masih berkeruming-keruming ya. Iya, suasana alam dengan kicauan burung-burung. Itu burungnya bunyi kan? Tilang, tilang. Nah, itu menambah keasrian alam ini guys. Apa ya, saya dekatin apa itu? Oh, batu apa ya? Nanti saya dekatin. Ini atas sudah, airnya udah biru ya, Anda lihat sendiri di sana. Itu menandakan dalam guys. Kalau airnya hijau kayak gini masih lumayan, apalagi coklat kelihatan dasarnya. Tapi kalau biru itu udah, nah, oh ikan guys, ikan bukan tah? Tadi ada ikannya. Oh batu guys, tak kira mata air. Tuh, itu batu itu. Nah ini dari kejauhan tak kira mata air. Guys, astagfirullah. Tak kira apa? Kelihatan nggak? Ada biawak gede banget. Iya itu tadi nggak kelihatan ya. Itu kelihatan ekornya saja. Itu biawak gede banget. Kalau satu kempol saya lebih gede lagi. Mantap ya, kayak gini. Tempat-tempat kayak gini yang banyak hewan-hewan liar. Biawak tahu. Kalau kita nyebutnya itu menyawak ya. Yang kayak kadal tapi besar. Kayak buaya tapi kecil. Itu gede guys. Tadi di situ di batuan saya lagi lihat itu, terus matanya melirik ke sana, terus dia lari kelepat banter banget. Itu teman saya dimakanin loh, kayak gitu loh, sangar banget bro. Daripada diolahin gitu, dimakan, ditembak, dimakan itu, saya lah gigu loh. Katanya ikannya kayak iwak ayam gitu. Nah kayak iwak ayam, kenapa nggak beli ayam aja bro kayak gitu? Gak jelas ya, kayak haram juga mungkin nih. Enak bro kayak iwak ayam loh, tuh iwak ayam murah. Oke, kita pulang di sini. Wah ini tadi malah nggak fokus ya, fokus dalam perjalanannya dan menikmati. Wah ini kita nemu hitam bergaris-garis. Boleh nggak masuk guys. Ini juga pelataran kayak gini juga agak susah karena ini line cepat ya. Di sini line cepat ini, pas tikungan. Nah, biasanya yang bagus di sana biasanya. Ini line cepat, aliran air cepat biasanya di sini. Mantap juga ya. Ini harusnya di sini tapak jalak banyak, harusnya, tapi nggak mesti. Oke, kita bolang di sini lagi seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nemu batuan kayak gini. Ini yang namanya suseki sebenarnya kayak gini. Guratan-guratannya asli terbentuk oleh aliran air ya seperti ini. Ini suseki beneran. Cuman warnanya nggak hitam. Tapi dalam perkembangannya sebuah suseki itu tidak haruslah hitam. Jadi semua batu, entah itu warnanya hijau, yang penting jangan terlalu kelihatan rapuh, itu bisa dinamakan suseki. Tapi ketika zaman dulu itu warna hitam itu yang paling pokok ya, mencirikan sebuah suseki sejati. Tapi dulu perkembangannya itu nggak kayak gitu ya, karena kita sebagai manusia juga selalu berkembang dalam segala aspek. Kriteria kehidupan itu juga selalu berkembang ya. Nah ini belum nemu apa-apa guys, piye toh guys. Wah ini kita nemu sebuah tapak jalak pertama kalinya. Woyo. Ini tapak jalaknya X. Ini gawat ini, kalau menjadi triple X itu artinya apa nggak tahu. Yang jelas kalau buka di Google XXXX itu situs telah diblokir. Orang umum kita buang saja. Kenapa dibuang guys? Itu kurang maksimal tapak jalaknya ya. Oke, kita lanjut sampai yang woyo. Lanjut. Kita nemu ada yang batu yang X ini. Nah, ini. Wah, ini pasti bater besi loh, guys. Nah, ini. Wih, ini tapak jalaknya. Tapi sayang sekali nggak plus. Ini garisnya udah tergolong maksimal. Garisnya tebal segini. Ini tebalnya antara 1,5 mm ya. Ini tapak jalak bater besi ya. Seandainya ini dibuat itu ya ini paling sebelah sini. Tapi ya agak menceng sedikit guys. Ini bater besi udah pasti. Kamu nggak percaya?
Oke, saya buktikan bahwa itu adalah badar besi. Ketika saya ngomong badar besi, insya Allah 99,9% itu badar besi. Tapi kalau nggak percaya, saya bisa buktikan selagi ada alat pembuktiannya. Ya, kita coba tempelin ini ya. Ini kosong ya, kosong ya. Nah, dia nempel dia. Nah, karena dia berat, tapak jalak badar besi Kebumen itu tidak, kandungan besinya tidak full ya. Berbeda dengan badar besi Kursani, dia malah nempel koin karena dia itu kandungan besinya full, tapi masih golongan batu atau hematit. Nah ini, oke, percaya? Menurut Anda ini dibawa pulang apa enggak, guys? Garisnya bagus, cuma agak menceng. Kalau menjadi sebuah tapak jalak X itu masuk. Oke, bawa pulang enggak, guys? Oke, bawa pulang aja. Buat ulih-ulih ya. Iya, takutnya sampai sini nantinya nggak mau dapat apa-apa karena udah menunjukkan Mbah Keong ngulung ya, gawat ya. Iyalah, woyo. Ini alirannya. Sekali-kali kita menghadap ke atas juga. Anda tahu apa yang saya rasakan di sini? Di sini walaupun terlihat kanan kirinya sebuah hutan, aliran anginnya itu semacam kayak di tepi pantai, guys. Jadi memang gunung ini membendung muter, ini menjadi sebuah jalur angin juga. Selain ini menjadi sebuah ya jalur air, tapi jalur angin. Jadi enak, guys, di sini. Saya pernah jumpa di ini di Gunung Kidul, yang pernah bolang di Gunung Kidul itu hawanya, aduh, gimana? Wow, kita nemu tapak jalak lagi, tapi tapak jalak ini ada tapinya. Ini harusnya bagus, tapi ukurannya nggak sampai dalam atau nggak sampai bawah. Jadi kita buang saja. Seret. Saya pernah bolang di Gunung Kidul, distrik Keminut. Ya, pernah ada kontennya itu. Aliran anginnya itu, waduh, lembab loh, guys, di sana. Jadi rasanya itu pemandangannya oke, indah, tapi kelembabannya dia sangat tinggi. Jadi anginnya itu nggak berjalan, jadi kayak di situ aja. Jadi rasanya gerah, tahu gerah. Rasa freshnya itu kurang. Nggak tahu ya, waktu itu mungkin sedang seperti itu. Wow, kita nemu apa di sini? Giok, bukan asbes ya, kita buang saja. Ya, ini tempat udah lama nggak saya bolangin, sekali dibolangin nggak lama ya. Udah lama nggak keluar, apa? Udah lama nggak masuk, sekali masuk keluar, apa? Itu kata-kata yang bikin ketawa. Udah lama nggak masuk, sekali masuk nggak lama gitu. Ini seperti di sini, udah lama nggak kesini, sekali kesini nggak lama. Kenapa? Temuannya loh, ini di sini tempat paling aneh loh. Kadang temuannya gila-gilaan. Pernah di sini saya buat sampai 2 konten, tapi kali ini saya masih agak pesimis untuk satu konten dengan temuan yang bagus. Woyo, ini rijang merah sejatinya. Tapi ketika Anda menemukan sebuah tapak jalak di antara rijang merah ini, hasilnya bagus. Ini ada X, tapak jalak X di sini. Ya. Nah, ini. Di sini juga. Oke, kita geser ini. Ini harus kita telaten ya. Ngotak-ngatik sebuah. Nah, ini tinggal maksimal apa enggak ini garisnya. Ini tapak jalak merah. Ini dari rijang merah. Ini entah maksimal atau enggak. Lele. Kalau garisnya kayak gini 2 ya gila-gilaan, guys. Gila-gilaan bersama teman-teman. Woyo. Ini batu hijau, kita dongkel aja. Batunya andesit. Oh, kita nemu, guys. Kita nemu rumah garnet. Ini lumayan bagus. Nah, kita nemu rumah garnet. Warnanya hijau. Ya, hijaunya ada sebagian yang tembus. Karena ini kayak bulu monyet hijaunya. Ini rumah garnet, guys. Oke, ini kita bawa pulang. Ini warnanya bagus ya. Hijau tua, hijau muda. Di sini ada kayak emasnya, entah itu emas atau pirit. Kayaknya pirit. Oke, kita taruh aja. Nanti kita bawa pulang, kita sambil berjalan. Ini ada batu, terlihat totol-totol. Apakah aslinya totol-totol? Nah, di sini udah mulai gemrengseng, sesuai yang saya bilang ya, prediksi saya. Aliran di situ terlalu deras untuk menyimpan atau mengendapkan batu. Di sini peluang terbesar di sini ya, untuk mengendapkan sebuah batu. Oke, harus telaten, guys, di sini mulai, guys. Iya. Di tempat yang terbagus itu selalu saya buat tidak cuma satu konten. Kenapa? Tujuannya
Tujuannya itu untuk mengeksplor semua teman-teman agar sahabat MBG itu tahu bisa kita menikmati barang loh. Tapi kadang banyak kejadian kayak gitu. Nah ini lagi ini tapak jalak, cuman belum ada yang maksimal ini. Cuman kadang prediksi juga nggak mesti benar guys. Ketika yang dianggap masih akan banyak temuan lagi, ternyata tidak banyak. Ketika yang dianggap nggak ada temuan, ternyata banyak. Itu prediksi manusia. Kita hanya bisa memikirkan, tapi tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa berencana, tapi tidak pernah bisa untuk merealisasikan. Semua yang merealisasikan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Keren banget guys. Pemandangannya edan kan. Itu hutan. Ya, sing penting wis tak wae ngerti sing jenengane keong bulung lukulo. Keong kecubung bulung di santer merah. Gila kan? Woyo. Ini bronjongnya sampai kendang loh, guys. Bronjong tau bronjong? Bronjong itu dibuat ini dari atas ya. Bronjong itu dibuat sebagai penahan untuk longsor. Ketika di atas banyak longsor dibuat bronjong, guys. Nah, itu. Bronjong itu adalah rakitan sebuah kawat yang dalamnya diisi batu. Itu dibawa dengan bronjong-bronjongnya itu. Batunya masih utuh di dalamnya. Itu aliran sungai itu nggak pernah bisa diprediksi. Kita udah berjalan udah sangat lama ya tadi di tikungan sana. Temuannya hanya seperti itu. Tapi ya inilah bolang. Inilah pembolangan. Dilalah toh guys. Widok nambah keong ya wis malah sepi. Dongane kan nemu mbah keong maning dongane guys. Tapi nyatanya sepi guys, piye maning guys. Ada yang aneh di sini. Saya nggak mengada-ada dan mengading-ading. Ini saya bilang ya, di tempat kayak gini, ya, gila, ngeri ini saya nggak ada-ada ini. Ini dicari masnya kalau kayak gini. Di tempat seperti ini saya merinding nih, ini bengkuruk semua ini. Saya bilang ya, nggak terlalu keras, ini kesinggung. Ada aroma kopi enak sekali. Kopi yang baru diseduh dengan air mendidih. Ya. Itu. Ya, ini ya. Astagfirullah. Ya, saya ngomong kayak gitu aja kesinggung, guys. Ya, ini serius. Saya nggak bohong. Saya menjauh. Ini udah habis pelatarannya ya. Ini di sini dulu kayak gini. Siang hari aja itu kadang ada penampakan. Maksudnya gini. Saya duduk di sini itu ada yang kesinggung. Saya nggak melihat karena saya manusia biasa. Tapi saya bisa merasakan gitu. Siang hari bolong di tengah hutan itu ada aroma kopi yang jelas sekali, itu kopi seduhan dengan air panas. Ini konten yang aneh juga menurut saya. Saya nggak dapat temuan apa-apa di sini. Ya, seduhan dengan air panas. Jadi aromanya breng kopi dan pekat sekali. Berarti itu di lingkungan kita. Nah, lalu seperti apa bentuknya? Bentuknya itu bisa bermacam-macam karena saya tidak bisa melihatnya. Jadi saya bisa merasakannya. Di hutan juga sering terjadi yang harusnya aroma-aroma tersebut itu keluar di malam hari. Aroma itu menunjukkan sebuah eksistensi dari sebuah makhluk gaib dari golongan bangsa jin. Jadi untuk makhluk-makhluk tertentu itu memiliki aroma yang mungkin bisa kita deteksi dan rasakan. Nah, ketika bagi sebagian orang itu biasa, tapi itu nyata. Anda bisa membuktikan suatu saat, mungkin saya akan konten itu. Tapi untuk kali ini saya bicara tidak terlalu keras dulu. Kenapa? Karena ketika saya bilang seperti itu di sana, itu saya itu gimana ya? Kepalanya hilang. Kepala hilang apa? Ada rasa merinding sampai kepala itu serasa hilang. Itu kalau hilang kendali bisa kesurupan, guys. Nah, di sini kayak gini kesurupan, siapa yang mau nolongin? Nah, itu. Maka itu banyak-banyaklah berdoa dalam keseharian Anda, dalam keseharian kita sendiri masing-masing. Saya bilang kayak gini, saya mengingatkan kita sendiri, bukan sok-sok pinter ya. Saya mengingatkan diri kita sendiri. Itu di sana. Yang jelas istimewa sekali. Dan dia hampir menyerang, nggak tahu entah menyerang gimana. Tapi saya itu hampir kayak hilang pandangan. Jadi pet langsung kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Ya, ini pengalaman ya guys. Seperti itu. Dimanapun berada guys, karena
dalam dunia ini itu ada manusia dan bangsa jin. Bangsa jin itu banyak jenisnya, banyak bentuknya, banyak kelasnya. Ibarat kata dari yang dalam tanah, dari yang di tanah, di goa, sampai yang terbang di awang-awang, bahkan di awan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tidak banyak temuan batu kali ini yang saya tunjukkan, tapi inilah hutan. Inilah sungai hulu atau hulu sungai Lukulo. Banyak sekali situasi, kondisi, kejadian yang tidak sesuai prediksi kita, karena kita hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Di papringan guys, lagi pada udut-udut itu mungkin. Woyo woyo.